Bagi remaja, pada umumnya masa SMA adalah masa yang paling menyenangkan. Namun, tidak dengan Randy yang menganggap masa SMA-nya adalah neraka. Siswa malang yang mengalami perundungan sejak masa SMP. Randy datang ke sekolah lebih awal dari teman-temannya. Sesampainya di kelas, Randy mengambil buku di tasnya lalu membaca. Dikarenakan akan ada ulangan harian biologi. Saat asik membaca buku, Randy dihampiri oleh dua perempuan. Randy, kerjain nih tugas gue. Dan kayak gitu, aku ingin belajar untuk ujian sebentar. Hei Randy, lo udah berubah ya? Semenjak udah SMA, awas aja lo. Bel masuk berbunyi. Assalamualaikum anak-anak. Mana semuanya? Apakah sudah siap ujian? Siap, Bu. Oke, siapkan kertas selembar dan naikkan pulpennya. Ibu akan bagikan soal. Siswa dan siswi pun melakukan perintah dari gurunya. Yang sudah selesai bisa dikumpul dan lanjut istirahat. Di saat jam istirahat tiba, geng Justiawan menghampiri Randy. Lo punya duit gak? Jangan kayak gitu dong, aku belum sarapan. Bacot! Mita, gue kasian banget lihat Di kantin terdapat beberapa siswa yang sedang asik makan sambil berbincang. Lo tadi lihat si Randy di kelas nggak? Dibully. Oh iya, sebenarnya mereka semua satu kelas, ulahnya sama juga. Gimana kalau kita laporin aja mereka? Lihat tuh mereka mau ngebampolin kita, dasar. Lampol. Setelah jam istirahat telah usai, guru kembali masuk ke dalam kelas. Baik ya anak-anak, ibu akan membagikan hasil ujiannya. Selamat yang mendapatkan nilai sempurna dan belum mendapatkan nilai sempurna. Jangan berkecil hati ya anak-anak, semangat untuk belajar giat lagi. Untuk Randy, ibu sangat kaget karena Randy orang yang pendiam, sedangkan nilai pembelajarannya itu sangat tinggi. Tetap mempertahankan ya nak. Sepulang sekolah, Randy lagi-lagi dihadang oleh geng para pembuli. Lo kok capek banget sih sama guru? Sombong banget lo. Bisa gak sih kalian gak bully aku udah capek banget. Berani banget lu ngomong gitu. Astagfirullah. Mita, coba kamu kerja mereka biar bisa jadi bertahap.
guys, kita pulang aja. Yuk guys. Sepulang sekolah, Randy langsung ke ruang makan. Randy menghampiri ayahnya yang sudah berada di meja makan. Kamu kenapa? Tadi jatuh habis minum ulang. Oh, habis makan lanjut minum obat ya. Iya. Wajah ayahnya seketika berubah saat melihat luka yang ada di wajah Randy. Akan tetapi, Randy berbohong kepada ayahnya. Di pagi hari, saat berjalan menuju kelas, Astri dan Nita sedang fokus menonton video sambil berjalan di koridor kelas. Dek, jangan main HP sambil jalan, Dek. Kata Aisyah, kebetulan banget kita ketemu di sini. Jadi Kak, sebenarnya tuh di kelasku ada pembulian, tapi kami berdua bingung cara ngelaporinnya ke Pak Capsek gimana. Ya Kak, ini videonya. Astagfirullah. Ayo ikut sama saya, kita laporkan ini sama guru. Ayo. Setelah ketua OSIS melaporkan kejadian tersebut, kepala sekolah langsung saja menindaklanjuti atas perilaku yang dilakukan oleh siswa-siswi tersebut. Disampaikan kepada siswa atas nama Justiawan, Farisa Putra, Pia dan Ima agar segera ke ruangan kepala sekolah sekarang juga. Saya mendapatkan informasi bahwa terjadinya perundungan di sekolah. Randy, apakah benar selama ini Anda menjadi korban pembulian mereka? Benar Pak. Pia, Ima, saya beri kalian skorsing selama 3 hari dan panggil orang tua kalian untuk menghadap. Untuk Justiawan dan Farisa Putra, mohon maaf saya keluarkan dari sekolah ini karena kelakuan Anda sudah melewati batas. Randy, saya mewakili teman-teman saya untuk meminta maaf atas perlakuan kami kepada kamu. Terima kasih untuk laporan kalian berdua dan untuk Tasya agar membuat penyuluhan tentang bullying. Apakah bisa? Randy, maafin kita ya. Kesalahan yang kami perbuat selama ini ke kamu. Randy, maafin kita ya. Iya, aku maafin kalian asal kalian gak ulangin lagi ya. Iya. Makasih ya Randy. Kini Randy merasa senang. Akhirnya ia tidak lagi dibuli oleh mereka. Keesokan harinya, ketua OSIS langsung saja melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi yang berada di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikumpulkannya teman-teman sekalian, di sini saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa maraknya kasus pembulian yang terjadi di sekitaran kita, baik secara langsung melalui internet. Jadi saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk say no to bullying, karena terjadi beberapa dampak buruk yang akan terjadi bagi korban bullying maupun pelaku bullying. Kita tidak tahu setiap orang punya mental seperti apa dan sekuat apa. Bukan tentang siapa atau kenapa dia bisa punya mental, tetapi tentang bagaimana cara kalian memperlakukan seseorang, seberapa menyakitkan kata-kata yang kalian berikan, baik itu tentang sikap, sifat, atau bahkan fisiknya. Menjadikan kesalahan seseorang sebagai senjata untuk menjatuhkan mentalnya. Dia juga manusia dan gak akan pernah sempurna. Wajar kalau dia melakukan kesalahan.
Jadi, kalian gak perlu berkomentar sebegitu menyakitkan tentang baik buruk hidup seseorang. Mungkin di luar dia kelihatan tegar, terlihat baik-baik saja, terlihat seperti gak pernah ada masalah. Tapi di dalam, siapa yang tahu? Dia nangis sendirian, dia depresi, atau bahkan tertekan. Stop bully. Setiap manusia berhak bahagia.